Kamu bangun pagi, buka HP, dan tiba-tiba akun Instagram atau TikTok kamu sudah keluar sendiri. Pas mau masuk lagi, ternyata emailnya sudah diganti. Belum sempat bingung, tiba-tiba teman mulai berdatangan dan kirim pesan. Hai, akun kamu lagi pasang iklan HP murah ya? Atau kamu lagi minta transfer uang buat darurat? Pasti langsung deg-degan, panik, dan bingung setengah mati kan? Saya, Alfi Salsabila Nasution. Di sini kalian tahu gak sih, kasus akun yang dibajak atau sering disebut di-hack ini makin hari makin sering terjadi. Tapi pernah gak sih kamu berpikir, sebenarnya kenapa sih para peretas ini begitu semangatnya mengambil alih akun orang biasa seperti kita? Dan kemana sebenarnya perginya data-data pribadi kita yang begitu sudah bocor? Jawabannya itu cuma satu, yaitu ke pasar gelap dunia maya. Biasanya akun medsos yang berhasil dibajak dipakai buat dua hal utama. Pertama, buat menipu orang-orang terdekat kamu. Modusnya macam-macam, paling sering minta tolong, pinjam uang. Yang kedua, data login kamu dikumpulin nih rame-rame terus dijual secara borongan di dark web atau pasar gelap internet. Nah, di sana data pribadi kita mulai dari gabungan Gmail dan sandi, nomor HP sampai foto KTP, semuanya dijual belikan dengan harga yang sangat murah per paketnya. Terus siapa yang beli? Ya komplotan penipu, pemilik pinjaman online ilegal, sampai orang yang berniat membobol rekening dan embaking kamu. Jadi percayalah, data kamu itu adalah barang dagangan yang menguntungkan bagi mereka. Ingat ya teman-teman, di era digital seperti sekarang, kita harus ekstra hati-hati sama akun kita, karena klien kita bisa jadi ladang cuan untuk para penjahat cyber. Bayangin aja, akun kamu yang jadi uang di kantong orang lain. Jadi yuk amankan akun kamu dari sekarang sebelum terlambat. Ganti juga passwordnya jadi yang lebih kuat. Jangan yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama pacar kamu. Dan jangan lupa bagian info ke teman-teman kamu yang masih pakai password simple, biar mereka juga sadar dan ganti secepatnya. Yuk kita jaga keamanan digital kita bareng-bareng. Halo teman kreatif, selamat datang kembali di Ruang Berbincang Alfi. Kali ini kita akan mengobrol santai tapi mendalam soal isu-isu kewarganegaraan terhangat. Bersama saya Alfi yang akan memandu obrolan kita hari ini. Baik, di sini saya sudah kedatangan dua narasumber yang keren. Ada Sabrina dan ada Riri. Halo kalian. Halo semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget. Teman kreatif, pernah gak sih akun sosial media kalian itu kena hack? Contohnya itu Instagram, tiba-tiba akunnya itu keluar, terus passwordnya itu berubah sendiri. Aku pernah ngalamin itu. Bahkan sampai postingan aku juga itu keubah sendiri. Padahal aku belum pernah tuh posting-posting kayak gitu. Iya benar, bahkan sampai data privasi kita juga bisa kesebar dan itu bikin jadi data kita tuh nggak aman kayak gitu. Nah, justru itu makanya hari ini kita akan angkat tema yang berjudul perlindungan data pribadi di era digital. Alasan kita mengambil tema ini tuh karena di era digital sekarang data pribadi bukan hanya sekedar deretan angka, tapi udah jadi mata uang baru yang diincar banyak orang. Tapi sayangnya kesadaran ini tuh kita tuh masih minim banget. Kita baru panik kalau misalnya saldo kita itu tiba-tiba berkurang atau diteror pinjol yang ilegal. Iya betul. Nah, Ngomongin berarti. Ngomongin soal panik, belakangan ini berita soal kebocoran data di Indonesia tuh kayak nggak ada habisnya gitu. Kamu kan yang paling khatam nih soal data lapangan Sab. Gimana sih kondisi faktual di Indonesia sekarang terkait dengan kebocoran data? Sebenarnya nih ya, sadar atau enggak ya Vi, data kebocoran di Indonesia itu udah di fase paling tinggi, jadi udah di fase darurat kebocoran data. Nah, kalau kita merujuk ke data dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ya LSAM, bisa kita sebut LSAM. Nah, Indonesia itu termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang frekuensi kebocoran datanya itu paling tinggi, Vi. Betul, kasusnya kan masih masif ya Sabki. Nah, banyak juga mulai dari data pemerintah, data pemilih, bahkan nasabah bank aja itu datanya bisa sampai bocor terus kayak dijual di forum
perentas, ya kan itu. Iya. Iya, perentas ya betul. Jadi kayak ilegal gitu kan, jadi nggak aman ke kitanya. Oh, jadi privasi digital itu dilindungi konstitusi juga ya? Nah benar banget nih Ri sama Alfi, jadi ada dampak realnya itu sampai ke masyarakat, kayak penipuan berbasis phishing, kayak pengambilan alihan akun-akun ke media sosial, sampai kasus yang paling sering kita dengar itu data KTP yang dicatut orang lain buat pinjaman online, pinjol kayak gitu, kan ngeri ya. Terus si korbannya itu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ditagih aja gitu puluhan juta. Nah itu fakta kalau sistem keamanan kita itu masih bolong dan literasi digital kita masih butuh perhatian kayak gitu. Ngeri juga ya kalau dibayangin. Nah, kebetulan kita kan belajar tentang kewarganegaraan nih. Kalau kita bedah masalah ini pakai kacamata teori civic, hubungannya ke mana aja sih? Terus kamu kan kemarin habis riset soal ini, Ri. Soal apa ya kemarin tuh? Coba dong kasih pencerahan gitu ke kita. Oke, kalau kita bawa ke ranah substansi mata kuliah kita kali ini tuh erat banget kaitannya dengan 3 poin besar Sab. Yang pertama, soal hak kewarganegaraan atau citizen right. Di Undang-Undang Dasar 1945 juga udah dicantumkan kalau negara kita itu wajib melindungi rasa aman terhadap warga negaranya itu sendiri. Nah, rasa aman itu tuh nggak cuman di dunia nyata kayak rasa aman dari begal, pencuri, atau masyarakat sekitar, enggak. Bahkan seharusnya kita juga mempunyai rasa aman di dunia digital, terutama untuk data pribadi kita. Kan tadi ya kasus yang udah pinjol itu. Nah, kalau semisalkan enggak dengan enggak tanpa perizinan pihak terkait, itu kan jadi merugikan kita sendiri ya. Nah, kalau kayak gitu privasi itu juga privasi itu menjadi hak asasi warga negara itu sendiri ya gitu. Oh, jadi privasi digital itu tuh dilindungi sama konstitusi juga ya? Pasti banget, Vi. Terus yang kedua ada teori kontrak sosial atau social contract. Dari John Locke, kita sebagai warga negara kan dengan sukarela ya menyerahkan data pribadi kita, kayak kalau kita bikin KTP, BPJS, atau paspor. Timbal baliknya kan pemerintah harusnya menjaga data kita dengan aman. Itu kan kewajiban moral dan hukum ya, buat menjaga data kita itu. Kalau bocor, otomatis legitimasi perlindungan negara dipertanyakan dong. Iya betul. Terus kalau nggak salah ada satu lagi konsep yang masuk Ri, yaitu ada konsep digital citizenship atau kewarganegaraan digital kan? Ya betul, tepat banget. Menjadi warga digital yang baik itu bukan cuma menjadi konten kreator yang mengedukasikan hal-hal baik saja, tapi juga punya tanggung jawab etis buat menghormati privasi orang lain lah, dan pintar ngejaga keamanan digital diri sendiri tentunya. Wah, dapat banget nih perspektif akademisnya. Tapi kan kita nggak mau cuma sekedar komplain atau berteori ya. Iya betul. Kira-kira kalian berdua nih ada gak gitu rekomendasi atau solusi konkretnya itu gimana? Mulai dari peran kita sendiri sampai ke level kebijakan. Mungkin ya Vi, kalau dilihat dari sudut pandang masyarakat dan dari generasi muda, solusinya itu harus dari cyber hygiene diri sendiri, dari kita sendiri. Nah itu mulai dari kayak stop ngeposting video atau tren-tren yang kayak merujuk pada privasi, kayak misalnya nanya soal ibu kandung atau tanggal lahir, atau ada yang suka pamer foto KTP. Nah itu stop gitu deh, karena itu kan merujuk ke privasi kita. Terus, nah kita sebagai anak muda yang digital natives, kita juga punya potensi besar buat jadi agen literasi. Nah, kita bisa gitu edukasi buat keluarga terdekat dulu. Jangan asal buka-buka link kayak gitu kan. Kadang orang tua tuh suka tiba-tiba buka link dari WhatsApp, dari Facebook. Nah itu kita kasih edukasi ke mereka kalau jangan asal-asal pencet lah kayak gitu. Nah benar tuh, kadang orang tua kita tuh gampang kemakan hoax gitu ya.
atau link yang berhadiah gitu, tiba-tiba dipencet nih, tiba-tiba percaya oh ini tuh ada hadiah gitu. Iya betul. Ya namanya orang tua ya kan, jadi harus mengedukasi lagi. Kalau dari sisi pemerintah dan kebijakan itu gimana, Ri? Nah, untungnya ya kita tuh udah ada atau udah punya hukum UU PDP. Iya betul, UU PDP itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi ya aturan tinggal aturan namanya juga ya. Jadi ya udah gitu, kalau aturan doang. Rekomendasi utamanya sih pemerintah harus segera membentuk lembaga pengawasan independen yang tegas ya, independen yang lebih tegas lagi. Nah, kalau misal lembaga itu beneran ada nih ya, tupoksinya mereka itu seperti apa gitu? Tupoksinya lembaga itu harus berani ngasih sanksi berat dan denda finansial ke pengelola data, baik instansi pemerintah negeri maupun yang swasta yang teledor menjaga data masyarakat. Selain itu, kurikulum literasi digital harus sudah masuk ke sekolah-sekolah dasar. Betul. Gokil banget nih guys, obrolannya yang sangat berisi, padat dan bikin kita harus berhati-hati tentang bagaimana kita menjaga data pribadi kita sendiri. Iya betul banget ya, kita harus menjaga pribadi kita gitu loh, minimal dari medsos kayak gitu. Minimal jangan sebar KTP ya. Iya, hati-hati guys. Jadi pembelajaran berharga yang bisa kita ambil ya di era digital, data kita tuh adalah ekstensi dari diri kita sendiri. Melindungi data pribadi itu berarti melindungi kedaulatan diri kita sebagai warga negara. Iya betul banget. Jadi ya semoga aja gitu harapan kedepannya, semoga Indonesia tuh bisa secepatnya keluar dari status darurat kebocoran data ini ya. Amin. Semoga juga penegak hukum PDP makin bertaji dan kita sebagai masyarakat juga lebih cerdas lagi ya teman-teman. Nah betul teman-teman, jangan tunggu dulu data kita tuh disalahgunakan dulu baru kita tuh bergegas dan peduli. Terima kasih Riri dan Sabrina yang sudah berbagi ilmu yang bermanfaat hari ini. Ya terima kasih juga udah undang kita, kan kita juga senang ya bisa berbagi ilmu. Iya, jadi berbagi ilmu kan teman kreatif ya tentunya. Terima kasih kembali. Dan terima kasih untuk teman kreatif yang sudah mendengarkan. Jangan lupa bagikan episode ini ke grup dan ke teman terdekat kalian, biar makin banyak yang melek digital. Saya Alfi beserta Sabrina, saya Riri. Pamit undurkan diri. Tetap aman di ruang berbincang dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight get out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like it was running out with a light. We gotta scream it out. I just had to let you know you're